cik, cik. Mari jemaat Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di setiap hidup kita. Kita mengucap syukur buat Allah yang baik dalam hidup kita, yang menolong setiap hidup kita, yang memampukan hidup kita untuk melangkah, untuk berjalan pada kesempatan hari-hari ini. Mari masuk dalam hadirat Tuhan dengan ucapan syukur. Jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, kau bisa mengucap syukur. Mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Kau naikkan penyembahanmu, kau naikkan semua kebaikan Tuhan, ucapan syukurmu di hadapan Tuhan pagi.
katakan masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau sujud, tiada keinginan dalam hidup. Mari katakan hanya untuk menyembah-Mu. Mari nyatakan namanya Yesus. Ku sembah Kau sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah. Mari sekali lagi, mari katakan Yesus. Ku sembah Kau sujud di hadapan keinginan dalam hidup. Berbagi ini kami katakan hanya untuk menyembah. Lebih lagi dari hati-Mu jemaat Tuhan, mari katakan Yesus. Ku sembah Kau sujud di hadapan keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah. Sekali lagi menyembah di hadapan Tuhan. Yesus. Ku sembah Kau sujud di hadapan keinginan dalam hidup. Biar kami katakan hanya untuk menyembah. Sekali lagi, saya udah mari jemaat bagi berdiri dalam hadirat Tuhan. Yesus. Ku sembah Kau sujud di hadapan keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi, dan hati Yesus. Ku sembah Kau sujud di hadapan. Kerinduan kami pagi ini Tuhan hanya untuk menyenangkan, untuk meninggikan Engkau pagi ini Tuhan. One more time, sekali lagi yang ada di rumah-rumah katakan, mari sembah Tuhan, angkat suaramu, angkat hatimu pagi ini. Dia sumber pengharapan dalam hidup kita. Dia satu-satunya yang kita andalkan. Pagi ini Tuhan, kami datang. Oh
dalam hidup, hanya untuk menyembahmu. Keinginan dan dalam hidup, hanya untuk menyenangkanmu Tuhan, menyembahmu. Dalam nama Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, Bapa silakan kau ambil alih Tuhan semua ibadah kami, baik umatmu yang ada di rumah-rumah, umatmu yang ada dimanapun mereka saat ini berada. Biarlah Tuhan kami boleh bangkit, kami boleh bersemangat di dalam nama Tuhan Yesus. Kuduskan setiap ruangan kami, kuduskan Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ambil alih semua peralatan yang kami pakai, tempat ini dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan ibadah ini Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara sekalian. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul kembali di tempat ini ya, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk memulainya, mari kita menyanyikan pujian Kuasa-Mu terlebih besar.
berkumpul di tempat ini ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Situasi yang ada di sekitar kita ya sangat-sangat membuat kita lebih waspada ya. Tapi kita tidak perlu khawatir, seperti yang Tuhan katakan, kita tidak perlu khawatir, tapi kita harus tetap waspada. Dan kuncinya adalah satu, kita percaya ya. Kita percaya atas berkat dan kemuliaan Tuhan, kita tidak terkena virus-virus yang ada di sekitar kita ini. Untuk itu mari kita sambut dengan pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Sampai hari ini
lebih dalam ku menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita nyanyikan pujian sekali lagi. Lebih dalam ku menyembah-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Tiba saatnya kita akan mengaku iman percaya kita. Mari kita mengucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita sebelum menerima firman Tuhan. Mari kita menyambung dengan pujian Jiwaku Merindukanmu. nyanyi sekali lagi. Jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu. Yes Lord. Ya Allah yang hidup. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Tuhan pagi ini. Haus
Kalau kau hari ini kau haus akan Tuhan, kau perlu Tuhan pagi ini. Perlu aliran yang baru dari hidupmu, katakan dari Allah. Jiwaku merindukanmu. Kami rindu Engkau pagi ini. Ya Allah, buat kami terus berharap buat Engkau Tuhan. Kami katakan Kau Allah yang hidup, Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur, amin. Kepada Kau sumber pengharapanku, penolongku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sekali lagi mari angkat pujian ini. Ku bersyukur, ku Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu di hidup kami di hari ini Tuhan.
Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang luar biasa di hidup kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, bahkan Engkau Allah yang memberikan kami kehidupan. Bahkan Engkau Allah yang memberikan kami pengharapan di dalam Engkau. Pagi hari ini Tuhan, mari Engkau sendiri yang berbicara atas hidup kami. Mari kuatkan kami, teguhkan kami. Saat ini mungkin kami mengalami ketakutan, kami mengalami problema, kami mengalami masalah, kami mengalami beban hidup. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Engkau Allah sumber pengharapan kami. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Biar segala hormat, kemuliaan, dan kejayaan kami naikkan hanya bagimu. Pagi ini mari berfirmanlah ya Bapa. Berkata-katalah atas hidup kami. Ajari kami kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu menguatkan kami. Biarlah kebenaran firman-Mu meneguhkan kami untuk melangkah dan berjalan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap terima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, yang siap katakan amin. Yes. Shalom. Bisa naikin dikit yang sebelah. Oke. Yes. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Saya percaya hari ini kita diberkati Tuhan. Amin. Kita ngalami perlindungan dan jaminan Tuhan yang ajaib karena kita percaya Dia Allah yang sumber pengharapan dalam hidup kita. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berpengharapan. Amin. Allah yang sumber pengharapan dalam hidup kita. Tidak akan pernah mengecewakan kita. Yang gak percaya katakan amin. Yang di rumah-rumah katakan amin. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya walaupun gereja boleh tutup, tapi hadirat Tuhan, mesbah Tuhan di rumah-rumah tidak boleh tutup. Amin. Tetap harus meninggikan nama Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Tetap menyembah Tuhan. Karena kekuatan orang percaya adalah di saat kita menyembah Tuhan. Di saat kita belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan hari ini di Roma 15 ayatnya yang ke-13. Saya percaya biarlah kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan kita. Firman Tuhan ini akan menguatkan kita. Firman Tuhan ini akan membuat kita semakin kuat di tengah-tengah ketakutan di dunia ini. Roma 15 ayat 13. Yang di rumah-rumah, yang sudah dapatkan katakan amin. Yang tempat ini katakan amin. Yes. Yang sudah dapatkan silakan bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita akan baca bersama-sama. Menjadi kekuatan buat hidup kita. Kita baca 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sekali lagi kita baca dengan iman, dengan percaya. 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan yang ada di rumah-rumah. Hari ini kita belajar dari Roma 15 ayat 13. Berkata semoga Allah sumber pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini banyak orang membutuhkan yang namanya pengharapan. Apalagi hari-hari ini kita sedang memasuki masa yang sulit. Seperti di mana banyak kabar, banyak cerita, banyak berita-berita yang kita dengar dan kita lihat. Bahwa banyak hal kesulitan terjadi di bangsa ini, di sekitar kita dan sebagainya. Tetapi ayat hari ini kita belajar bahwa semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita. Orang yang berharap, orang yang punya pengharapan pasti kuncinya ada, yaitu apa? Ada sukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang di tempat ini maupun yang di rumah-rumah.
Saya mau katakan, kalau engkau punya pengharapan di dalam Tuhan, saya percaya engkau punya sukacita. Kita punya yang namanya sukacita. Amin. Karena sukacita membuat kita semakin bersemangat di dalam Tuhan. Sukacita, pasti kita akan damai sejahtera di tengah-tengah sebuah ketakutan di dunia ini. Alkitab mengajarkan bahwa pengharapan itu pasti disandingkan dengan iman dan kasih. Ya enggak? Kita buka ayatnya 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Ya. Firman-Nya berkata demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kita lihat pengharapan itu pas ada ketiga hal ini yang akan ada menjadi dasar sebagai orang percaya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ini yang disebut dasar dari yang terutama bagi orang-orang percaya. Kita harus punya iman, kita harus punya pengharapan, kita harus punya kasih. Jadi pengharapan adalah dasar yang mulia dan penting dalam hidup kita. Amin. Di saat-saat kesulitan terjadi, ayo punyalah iman, punyalah pengharapan, dan kita punyalah kasih. Tiga hal yang menjadi pondasi hidup kita di tengah-tengah kesulitan yang terjadi di dunia ini. Karena saya sangat percaya saat kita punya tiga hal ini, kita tidak akan mengalami yang namanya ketakutan. Amin. Kita tidak akan lagi yang namanya lagi mengalami depresi. Karena apa? Kita punya iman. Kita punya percaya bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus akan memberikan kita pengharapan yang pasti. Amin. Pengharapan yang pasti di tengah ketakutan. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari jadikanlah pengharapan sebagai dasar dalam hidupmu yang mulia dan penting. Biar apa? Kita bisa melewati hari-hari ini dengan sukacita. Amin. Dan tanpa ketakutan. Walaupun dunia boleh takut, sekali lagi saya mau katakan dunia boleh takut, tapi anak Tuhan tidak boleh takut. Karena apa? Ada pengharapan di dalam Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memiliki pengharapan? Terutama di zaman ini yang tidak mungkin orang berpengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau pertanyaan itu muncul dalam hidup kita, jawabannya malah kebalikannya. Justru di dalam zaman yang sangat sulit ini, pengharapan boleh tumbuh dengan subur dan kokoh. Amin. Kita ambil satu contoh di Alkitab. Abraham dianugerahi sebuah nama besar, yaitu apa? Bapak orang percaya. Abraham berharap mendapatkan seorang anak. Tetapi kenyataannya usianya tidak mungkin. Tetapi Abraham berharap apa tidak? Tetap berharap kepada Tuhan. Karena apa? Janji Tuhan pasti tergenapi dalam hidupnya. Kalau Bapak Ibu bisa buka di Roma 4 ayat 18. Roma 4 ayat 18. Kita belajar dari sosok yang namanya Abraham. Di tengah-tengah mungkin burnout, kegagalan, kehausan, ataupun patah semangat kita. Kita harus belajar hari ini, engkau harus punya pengharapan seperti Abraham. Roma 4 ayat 18 berkata demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut apa yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu.
Bapak Ibu Saudara sekalian, Abraham mengalami problem. Abraham mengalami masalah di saat Abraham bergumul untuk mendapatkan keturunan. Di saat Abraham bergumul untuk mendapatkan keturunan dari Sarah, istrinya. Dan di saat itu melihat kenyataannya nggak mungkin. Usia Sarah udah 90 lebih. Sudah mati haid. Sudah menopause. Nggak mungkin hamil. Bapak Abraham sudah tua, gak mungkin. Tetapi dia hanya mengandalkan harapannya kepada Tuhan. Dan dia percaya bahwa apapun yang terjadi, apapun janji Tuhan dalam hidupku pasti terlaksana. Pasti tergenapi. Asalkan aku nurut apa yang Tuhan mau. Abraham melakukannya. Dia tidak ada dasar untuk berharap, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari-hari ini mungkin kita berkata ekonomi gak bisa diharapkan. Mungkin kita lihat, waduh kesehatan tidak mungkin diharapkan. Mungkin engkau yang sedang isolasi di rumah sakit maupun di rumah-rumah berkata, kok sakitku lebih kayak gini. Kok kayak gini gak bisa apa-apa. Aku nafas aja 1-2. Kayaknya gak ada harapan. Kayaknya gak ada masa depan. Tapi lihat hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Dengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada harapan. Amin. Ada di dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keluar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya ayo punyai pengharapan yang utuh dari Tuhan. Di saat tidak ada harapan, dia berharap kepada Tuhan. Yang kedua, di tengah-tengah menanggungnya derita hari-hari ini, justru orang menjadi tekun, teruji, dan tumbuh dalam pengharapan. Nah, pentingnya kita bersyukur. Kita mengalami pandemi hari-hari ini, biar apa? Kita mengalami teruji, apakah iman kita teruji, apakah kita benar-benar berharap kepada Tuhan. Hari-hari ini adalah pembuktian apakah engkau benar-benar anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan atau engkau berharap kepada mamon. Ayatnya di mana? Roma 5 ayat 3 sampai 5. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak apa? Ngecewakan, tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebenaran firman Tuhan hari ini menguatkan kita bahwa di saat kita berharap, pengharapan kita hanya kepada Tuhan, itu membuat kita tidak mengecewakan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan dalam hidup kita. Ayo berharap kepada Tuhan hari ini. Ayo pupuh terus imanmu, kepercayaanmu, pengharapanmu kepada Tuhan. Karena di saat kita berharap kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi ini membuat iman kita teruji. Dan membuat kita terus berharap kepada Tuhan. Jadi kesimpulan firman Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini berkata demikian. Kesulitan hidup berarti tumbangnya semua pegangan andalan dalam hidup kita. Dan ini akan memaksa akar hidup kita masuk dalam mencari sumber pengharapan sejati dan terpercaya, yaitu Allah sendiri. Kita tidak bisa berpengharapan kepada manusia. Tapi hari ini kita mulai belajar untuk berharap kepada siapa? Kepada Allah. Makanya firman Tuhan hari ini berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ayo di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah
keadaan hari-hari ini, ayo berharaplah kepada sumber pengharapan yang membuat kita sukacita dan membuat kita damai sejahtera dalam mengikuti Kristus, supaya kita dapat terus percaya kepada Tuhan. Amin. Itu firman Tuhan hari ini. Ayo tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya. Janji Tuhan itu ajaib dalam hidup kita. Amin. Janji Tuhan itu mengubahkan hidup kita. Janji Tuhan membuat kita semakin percaya dengan mata iman kita bahwa hari-hari ini Tuhan membawa kita ke dalam suatu hal yang ajaib, seperti Abraham yang memiliki iman yang luar biasa, di mana dasar di saat dia bagi manusia itu tidak mungkin, Abraham tetap percaya bahwa Allah yang aku sembah tidak akan pernah mengingkari janjinya dalam hidup kita. Amin. Mari tutup Alkitab kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Buat kami terus bersuka cita, buat kami terus berpengharapan di dalam Tuhan. Karena kami percaya pengharapan kami hanya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Yesus Kristus Tuhan sendiri. Buat kami terus berharap kepadamu, buat kami terus bersuka cita di tengah-tengah pandemi yang terjadi di hari-hari ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada proteksi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada jaminan Tuhan. Dan kami percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus ada pengharapan yang pasti, yang membuat kami terus bersuka cita dan membuat kami terus beriman dan percaya kepada Engkau. Kebenaran firman-Mu pagi ini meteraikan dalam hidup kami, buat kami terus menjadi semangat yang baru, buat kepakan sayap iman kami semakin kuat untuk melangkah, untuk maju, untuk terbang lebih tinggi di tengah-tengah kesulitan yang terjadi. Karena kami percaya rancangan Tuhan dalam hidup kami adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, bukan kematian yang sia-sia, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya janji-Mu tergenapi atas hidup kami, firman-Mu termeterai atas hidup kami. Allah Roh Kudus, mari Tuhan, terus Tuhan sendiri yang berbicara atas hidup kami. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang menerjemahkan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba meteraikan kebenaran firman-Mu jadi dan tergenapi. Amin, amin, amin. Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama mengucap syukur pada saat ini. Dan kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita pada hari ini, di mana kita akan bersepakat bersama untuk berdoa untuk pemulihan bangsa dan negara pada saat ini. Bapak Ibu yang ada di rumah, jangan ragukan kuasa Bapamu, jangan ragukan, jangan bimbang, percaya dengan sungguh Dia sanggup pada saat ini. Saya mohon Bapak Ibu, mari kita berdiri dengan sungguh-sungguh. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Sambil yang ingin menabur benih, silahkan tabur benihmu. Tuhan memberkatimu. Dan kita akan bersama-sama berdoa untuk bangsa kita pada saat ini. Oh, biar belas kasihan-Mu Bapa. Ya, kita pujikan pujian ini Bapak Ibu kekasih. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita pada saat ini. Kita mohon pemulihan belas kasihan-Mu Bapa, penuhi Indonesia, curahkan kuasa Roh Kudus, api sampai
kepadamu Tuhan. Kami hendak mengucap syukur Tuhan atas segala yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini. Sehingga kami, anak-anak-Mu, masih dalam sehat Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa-Mu ini Tuhan, yang saat ini sedang menerima wabah Tuhan, yang mana meresahkan hati-hati kami Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan selalu menguatkan Tuhan hati-hati kami, sehingga kami penuh pengharapan. Kemudian kita tidak khawatir, tetapi kita waspada Tuhan, sehingga kita bisa berjaga diri, dan anak-anak-Mu tetap terus dapat berkarya di dunia ini untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau Tuhan sembuhkan segala orang-orang, anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang terbaring di rumah sakit maupun sedang isolasi di rumah Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka, Engkau segera sembuhkan mereka Tuhan. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau sembuhkan anak-anak-Mu ini, supaya nama-Mu dapat terus dimuliakan di bumi ini Tuhan nantinya. Tuhan, kiranya Engkau juga berkati pemerintahan kami Tuhan, yang saat ini mungkin kesusahan Tuhan dalam melakukan perawatan kepada masyarakat. Kemudian juga kiranya Tuhan, kiranya suara-Mu turun ke dalam pemerintahan ini Tuhan, supaya setiap kebijakan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan berkati juga orang-orang yang mungkin saat ini sedang kesusahan akibat pandemi ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka, supaya berkat-Mu terus senantiasa tercurah bagi mereka, sehingga wabah ini tidak terus berkelanjutan Tuhan. Kita tidak waspada, kita tidak khawatir lagi, tapi nama-Mu terus yang dipermuliakan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga kami juga saat ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkati kami juga yang ada di tempat ini untuk dapat melakukan hal-hal yang positif Tuhan. Mungkin saat ini kita tidak terkena, tapi harapannya kita tetap bisa membantu rekan-rekan kita yang mungkin saat ini juga terkena wabah tersebut Tuhan. Kiranya Engkau kuatkan juga hati kami Tuhan, supaya terus nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti Mari saya mengajak semua umat yang mengikuti streaming pada saat ini, ibadah online ini, terus bawa bangsa dan negara kita mohon dipulihkan oleh Tuhan. Kita yakin kuasanya Tuhan, dahsyat dan ajaib atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapa, kami membawakan seluruh umat-Mu pada saat ini. Percaya Tuhan, Tuhan sudah menjawab doa kami. Indonesia dipulihkan, Indonesia dibangkitkan, Indonesia diberkati oleh Tuhan. Pemerintahan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Mari Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa dengan doa yang Bapa sudah ajarkan kepada kita sekalian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara kekasih, baik yang ada di rumah-rumah, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Percayalah dengan sungguh. Sekali lagi saya katakan, jangan ada bimbang, jangan ada ragu. Kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Yang sakit katakan, aku hari ini sembuh. Oh, yang susah hari ini diberikan jalan keluar dari Tuhan. Biarlah Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Tuhan, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak istrimu, diberkatilah sawah ladangmu hari ini. Biarlah berkat daripada Allah sempat, kasih, anugerah, kemurahan, keselamatan dilimpahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah penyertaan kuat Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian. Dari saat ini keluar masukmu dijaga oleh Tuhan. Proteksi Tuhan sempurna. Tetap Tuhan menjagamu. Tuhan gembala